Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk patch terbaru Mobile Legends Bang Bang per tanggal 31 Juli 2024. Gua bakal langsung simpulin aja. Jadi untuk kali ini video patch terbaru bakal satu part doang. Karena yang gua lihat ini tuh bukan major patch, ini minor patch jatuhnya. Cuma ada beberapa hal-hal baru yang mungkin bisa muncul juga di MPL Season 14. Karena kenapa gue bilang MPL Season 14? Karena kalau di ESL, Poveus, Auto Ban, terus mungkin perubahan-perubahan yang terjadi termasuk Battlefield Adjustment, itu tuh cuma Battlefield Adjustment yang kecil, yang dimana kita kayak nggak bisa rusuh aja di 2 menit awal. Tapi nextnya untuk menit 5, menit 7 kita tetap bisa invade jungle gitu loh teman-teman. Kalau begitu kita langsung mulai aja patch terbaru kali ini. Walaupun mungkin ada revamp hero yang terjadi yaitu Poveus, gue bakal tetap bahas nih untuk Poveusnya karena sekaligus buat ngingatin teman-teman kalau mau rank games. Karena Poveus sekarang gameplaynya udah beda teman-teman. Kita langsung mulai untuk bahas Poveusnya. Jadi gue pengen ngejelasin aja untuk sekarang Poveus itu udah berubah banyak banget. Dari segi nama skill juga berubah. Pasifnya skill 1, skill 2, skill 3 nya ini juga semuanya berubah total. Jadi pasifnya ini akan memberikan magic damage nantinya dari basic attack sesuai dengan 4% maksimum HP lawan. Dan Poveus itu bakal dapetin shield sesuai dengan 8% maksimum HP dari Poveusnya sendiri. Untuk skill 1, nah ini yang menarik ya. Ini untuk pasif magic damage. Untuk skill 1 dia akan mengeluarkan physical damage, ya kan? Tapi meledak setelah jeda singkat dan memberikan 100 magic damage ke lawan serta plus-plusnya ini physical attack lah pokoknya rata-rata. Lalu selanjutnya Dark Wave-nya ini skill keduanya ini juga akan memberikan magic damage walaupun mungkin yang paling pentingnya itu adalah efek airborne-nya kepada lawan. Jadi ini ngasih efek CC lah atau efek crowd control kepada target kita gitu loh. Untuk ultimate-nya ini udah gak ada cooldown tapi bisa diaktifkan kapanpun dan dia memiliki physical damage ya kan sesuai dengan tambahan-tambahan ini dan setara dengan 5% maksimum HP target lawan. Jadi kalau misalkan untuk lawan hero-hero tank ini bakal kepake banget. Cuma yang gua menarik adalah ini kan berarti kalau kayak gini emblem match itu nggak kepake dong di Poveus ya kan. Apalagi setelah melihat adanya banyak sekali perubahan dari segi magic damage, physical segala macamnya. Mungkin gue bisa menyarankan gitu loh untuk teman-teman yang lagi nonton video ini ya sekarang mainnya ke emblem tank. Kenapa nggak ke basic common? Karena ya Poveus sekarang udah nggak pakai mana. Ya kan dia mainnya di cooldown. Jadi item-item cooldown reduction mungkin akan sangat-sangat oke untuk dibawakan gitu loh. Ya mungkin ini sebagai pembukanya kita bakal langsung ke gamenya apa-apa aja yang berubah dari Poveus. Kalau dari yang gue baca di pasif skill 1, skill 2 dan ultimate ini tuh yang berubah dari Poveus nggak cuma pemilihan emblem tapi build item juga harusnya. Kayaknya dengan basic attack-nya kayak gini. Lihat basic attack-nya kayak begitu teman-teman. Ini kayak memudahkan Poveus untuk build item yang kayak Thunderbelt deh kayaknya, ya kan? Tuh. Lu bayangin kayak setiap basic attack-nya ya kan itu bakal ngasih enhance dia dan dengan enhance kayak gini ya kan dengan dia ngasih knockback ke musuhnya ya kan atau dia ngedorong musuhnya. Itu kan otomatis kayak mempermudah juga untuk Thunderbelt digunakan. Kalau misalkan kalian bingung gambarannya kayak gimana, gue bakal kasih gambarannya, ya kan? Jadi setiap kali pasifnya penuh, ya kan? Setiap kali pasifnya penuh, tuh. Lihat dia sekali Thunderbelt kalau musuhnya ngumpul bisa langsung stack 4 loh. Gila ini. Ini sih ya lumayan membantu lah untuk Poveus yang jatuhnya dia basic attack-nya juga agak-agak susah, ya kan? Ngumpulin stacknya dari basic attack soalnya teman-teman nih untuk Thunderbelt yang sekarang, ya kan? Tuh. Pasifnya beda sama basic attack Thunderbelt. Dia nggak bisa jadinya. Berarti kalau misalkan pasif stacknya lagi penuh, malah kalian jangan berharap Thunderbeltnya bakal aktif karena Thunderbeltnya nggak bakal aktif. Lihat teman-teman, lihat ya. Kita penuhin dulu basic attack. Pas dia kena efek knockback itu baru kesempatan kalian buat manfaatin Thunderbeltnya kayak gitu teman-teman, ya kan? Ultimate masih sama, intinya kalau misalkan lawannya itu lagi dalam keadaan terkena knockback atau kegeser posisinya, Poveus bakal loncat. Tapi ya ini sih yang menarik ya dari ultimate terbarunya karena ultimate-nya ini udah nggak punya udah nggak punya cooldown lagi. Jadi kalaupun di sini pasif dari Poveusnya penuh, terus dia basic attack aja, nah, dia bisa ultimate langsung. Oke gini ya 5-5-nya ultimate. Cuma sekarang inget ya, damage-nya adalah physical. Jadi kalau misalkan kalian mau main Poveus di patch yang sekarang ya kalian harus lihat gitu loh. Kalau misalkan kalian lebih butuh item-item physical damage dibandingkan dengan item-item magic damage yang walaupun skill keduanya dan skill satunya sih lebih tepatnya ini magic damage, skill satunya tetap di physical damage. Mungkin dari segi Thunderbelt-nya nih yang bakal ngasih true damage tambahan. Jadi
dia lebih bisa punya power gitu loh dari segi damage-nya. Karena setiap loncatannya tuh physical damage sekarang. Gimana menurut kalian Poveus di patch baru? Buat gue sih ini harusnya bakal jadi opsi explainer yang oke ya. Karena explainer tuh kan ya buat sekarang kan yang physical damage udah ketahuan lah, itu aja kan, mentok-mentok lapu-lapu terus Yuzong gitu loh. Dengan adanya Poveus ya physical damage dealernya jadi makin lebih banyak, dan karena semenjak adanya hybrid defense di Thunderbelt harusnya lebih bisa kepake sih untuk Poveusnya. Cuma ya itu tadi, kalau kalian lihat dengan Flame Shot sekarang jadi susah untuk mengaktifkan ultimate-nya. Jadi harus manfaatin skill 2 dan pasif baru kalian bisa nge-trigger ultimate si Poveus. Ini lebih gampang buat nge-triggernya tuh. Basic attack dari pasifnya ya teman-teman. Selanjutnya ada Zushin yang mengalami adjustmentnya tulisannya buff sih. Cuma gue juga oke lah, setuju lah kalau misalkan ini buff. Karena ada penyesuaian atribut ya. Penyesuaian atributnya HP-nya berkurang. Karena kita tahu lah kalau Zushin ini kan bikinnya Clock of Destiny. Jadi dengan Clock of Destiny dia udah dapetin hybrid defense, dan pertumbuhan HP-nya juga bisa dibilang sedikit dikurangi ya. Jadi dia lebih dia tuh lebih gampang untuk di aim aja gitu loh kalau misalkan lagi dalam teamfight besar. Selanjutnya seperti yang kita tahu, Lantern Flare ini kan kalau misalkan dia dipakai skillnya, mananya kan lumayan boros nih ya. Tapi kalau sekarang ketika kita menggunakan ultimate ya kan, pas kita pakai skill 2 Lantern Flare itu mananya nggak berkurang sama sekali. Jadi ini yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan kalian mau manfaatin kekuatan dari skill 2-nya Zushin ya, kalau bisa kalian pencet dulu ultimate-nya gitu loh, baru kalian bisa manfaatin damage dari Lantern Flare-nya ini. Karena kan mau nggak mau kan ini ngasih kalian pasif stack kan. Nah pasif stack-nya ini nih yang nanti bakal ngisi buat mananya si Zushin. Jadi kalau misalkan kalian dalam keadaan bisa pakai ultimate, terus kalian bisa nge-spam skill kedua tanpa harus mikir panjang ya kan, karena ini nggak perlu pakai konsumsi mana lagi untuk pakai Lantern Flare-nya. Ya itu mempermudah kalian sebagai pemain Zushin untuk nge-spam skill 2 dan ngumpulin ya dari segi pasif stacknya, biar kalian nanti pas team fight bisa nge-spam skill keduanya gitu teman-teman. Selanjutnya ada Qiqi teman-teman. Qiqi ini ada penyesuaian atribut ya, yang dimana atributnya meningkat lumayan. Physical defense dasarnya itu dari 18 jadi 23. Untuk magic defense dasarnya ini normal lah untuk semua hero, kayaknya ada di 15 ya teman-teman. Terus untuk buff selanjutnya dari Qiqi itu adalah damage dasar dari skill pertamanya yang meningkat. Jadi ya mungkin lebih punya poke damage kali ya di early game, dan dengan damage yang meningkat berarti variasi untuk itemnya Qiqi itu bakal bisa lebih banyak. Nggak cuma War Axe dan Oracle doang, harusnya dengan adanya pertumbuhan dari physical attack kan ya Qiqi jadi bisa fokus ke ini ya, fokus ke item-item cooldown reduction dan item-item yang mungkin penambah darah gitu, item-item defense. Jadi mungkin jangan kaget kalau nanti kalian nge-rank terus kalian ngeliat kayak Qiqi modal satu item kayak War Axe doang, terus sisanya item defense, jadi kayak X-Borg gitu loh ya, karena emang job desk-nya bisa dibilang nanti akan sama gitu ya, untuk dia bisa ngebadanin dan juga ngedeliver damage dengan cooldown yang cepat. Jadi ya Qiqi actually buff cuma buat nambahin ini ya, opsi-opsi item dan juga opsi-opsi XP laner sekarang. Selanjutnya ada Tamus. Tamus juga mengalami buff yang sama dengan Qiqi sebagai XP laner atau calon jungler gue bilangnya. Kenapa? Karena ya kalau teman-teman mungkin kilas balik beberapa season sebelumnya pas zaman-zamannya Assassin jungler, ya Tamus juga muncul gitu loh. Jadi lawan matchup jungler yang sepadan gitu loh. Untuk penyesuaian atribut dulu nih, ya sama persis kayak Qiqi sih lebih tepatnya. Physical defense-nya bertambah ya kan, untuk dasarnya dari 18 sampai 23, magic defense-nya juga dari 10 sampai 15. Untuk penyesuaian pasifnya, sekarang penyesuaian pasifnya ini bisa dibilang agak sedikit meningkat ya. Dari yang sebelumnya 50 plus 110 total physical attack, sekarang jadi 50 sampai 120, jadi scaling by level. Terus sekarang sesuai dengan 100% dari total physical attack. Jadi jatuhnya untuk di early game kelihatannya damage-nya nggak begitu ini ya, begitu tinggi gitu loh, nggak seperti sebelumnya. Tapi ngomongin late game, di level 15 dia bakal punya 120 plus 100% total physical attack. Ya jadi kalau misalkan emang kalian main Tamus, usahakan minimal punya satu item physical attack kali ya, kayak War Axe kayaknya cukup banget sih di patch yang sekarang. Dan ultimate Tamus, jadi kayaknya Munten tuh paham gitu loh kalau Tamus ini bisa survive dengan adanya ultimate skill ketiganya. Dan cooldown dari skill ketiganya itu sekarang udah menyusut parah ya, jadi bisa dibilang lebih cepat untuk bisa digunakan. Sebelumnya 42 sampai 32 detik dan sekarang jadi 38 sampai dengan 30 detik aja. Ini belum ditambah dengan item-item cooldown reduction. Jadi makanya kenapa gue bilang tadi War Axe adalah item yang bagus, karena dia punya pengurangan cooldown 10% dan itu akan membantu sekali untuk Tamus di patch terbaru. Entah jadi XP laner, jungler, gold lane, gue lebih penasaran apa sih nanti role yang bakal dibawakan oleh Tamus, karena harusnya Tamus bakal menjadi sosok hero yang lumayan bisa
imbangin assassin sekarang. Sama seperti Tamus yang ultimate dependent, Kari nih yang jadi omongan warga juga ternyata di buff sekarang. Karena emang Kari kan sangat-sangat dependent dengan ultimate-nya ya. Kalau misalkan gak ada ultimate dia gak bisa ngeburst, dia gak bisa team fight jangka panjang gitu loh. Dan sekarang durasi dari ultimate-nya diperlama dari yang sebelumnya 6-10 detik jadi scaling gitu loh. Di level 3 ultimate-nya dia baru bisa ngedeliver selama 10 detik. Sekarang dari level 1 aja dia udah punya ultimate duration sekitar 10 detik, jadi sangat-sangat lama teman-teman. Dan untuk durasi cooldownnya itu yang sebelumnya 35 detik di semua level, sekarang start dari 35 detik sampai dengan 29 detik. Jadi buat Kari, gue gak tahu sih Kari apakah nanti akan ada item-item cooldown reduction. Gue penasaran sih sama patch yang terbaru. Gue rasa Endless Battle harusnya akan menjadi salah satu item opsional yang kembali lagi digunakan oleh Kari semenjak adanya patch ini. Karena tentunya mempengaruhi dengan 10% cooldown reduction. Mungkin sisanya akan tetap dengan Corrosion, Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Gue pokoknya lebih penasaran sama item-item cooldown reduction apa yang bakal dibawakan oleh Kari kalau misalkan udah ngeliat kayak gini kan. Ya bayangin aja teman-teman, durasi ultimate-nya aja 10 detik. Jadi lama banget gitu loh. Gimana kalau misalkan pakai item-item yang punya cooldown reduction juga. Abis ulti lagi. Kita coba kali ya, kita coba nih ya. Kita coba pakai item-item cooldown reduction kayak sama deh. Itemnya kita samain. Golden Staff dan Demon Hunter Sword, bedanya di sini. Cuma mungkin terakhirnya gue tambahin apa ya item cooldown reduction yang cocok sama Kari. Brute Force mungkin, Brute Force. Gue gak tau kalau Brute Force deh kayaknya. Brute Force, dan coba kita pakai sepatu badut. Kita coba pakai sepatu badut ya teman-teman ya. Jadi dari cooldownnya aja kita punya 30% cooldown reduction dan speedy light wheel 24,5 detik. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan kita pencet ultimate-nya durasinya 10 detik. Lalu dalam kurun waktu sekitar 20 detik dari sekarang kita bakal punya ultimate lagi teman-teman. Lihat. Tuh. Habis itu 15 detik lagi kita bisa ultimate lagi. Wow. Let's go man. Kari dengan tambahan-tambahan item cooldown reduction kayaknya seems good ya. Terlihat dari bagaimana pemanfaatan Kari juga, dan harusnya ini bakal bisa ngimbangin lah mid gamenya kalau misalkan emang udah punya Endless Battle atau Golden Staff, item-item sejenis itu ya yang bisa ngedeliver damage cepat dengan cooldown duration yang lumayan lama. Jadi ya ini Kari lumayan GG sih di patch yang sekarang. Opsional lagi sih buat Marksman. Atau lebih tepatnya Muntun tuh kayak mau apa ya, ngelakuin tindakan preventif kalau nanti tiba-tiba tuh ternyata yang patch di Gold Lane ini ya, karena tuh yang meta di Gold Lane ini adalah fighter. Karena kan sekarang kan ya semuanya main assassin gitu loh. Jadi Gold Laner dipaksa untuk main fighter, sehingga Kari itu akan jadi opsi hero yang bisa bermain juga di Gold Lane untuk mengimbangi fighter Gold Lane. Selanjutnya ada Zask, dimana penyesuaian atributnya berubah sedikit ya teman-teman ya, dari yang pertumbuhan attack speednya 1% jadi sekarang 0. Karena emang pada dasarnya Zask udah ngedeliver damage dengan attack speed yang sangat amat tinggi semenjak tembakan pertamanya. Ya kalian udah tau lah, sekarang Zask lagi meta banget ya kan. Buat yang bingung kayak dan nanya-nanya kayak kenapa sih bang Zask ini masuk meta, lu lihat aja landingnya, poke damage-nya. Setiap kali hero musuh masuk ke dalam lingkarannya Zask, dia langsung nge-target ke hero-nya. Jadi itu yang ngebuat Zask sangat-sangat powerful di patch yang sekarang. Ditambah dengan penyesuaian dari skill satunya yang walaupun mungkin sekarang kayak ya ada efek baru, attack speed-nya bla bla bla. Tapi menurut gua yang penting dari Zask adalah dia tuh udah nggak perlu attack speed banget, ya kan? Dia udah punya attack speed yang sangat-sangat lancar dari awal. Karena emang perubahan di patch yang sekarang ngebuat Zask itu jadi nggak perlu untuk build item attack speed lagi. Dia tinggal langsung fokus kayak Glowing Wand, Divine Glaive, Holy Crystal. Itu udah jadi item pegangan banget buat si Zask. Dan yang paling terpenting adalah selama belum ada nerf dari skill keduanya, Mind Eater dari si Zask ini, ya dia tetap powerful sih. Terutama ketika menggunakan ultimate, ya teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana powerfulnya Zask gitu loh. Lihat. Bahkan dia bisa repositioning dengan ultimate yang begitu powerful. Dan walaupun ada penyesuaian juga di skill satunya, skill ultimate-nya, gua rasa gak berubah banyak sih untuk yang sekarang. Paling-paling ya kayak cuma penurunan magic power tambahan, terus mungkin magic power dari Nightmare Spawn yang berkurang. Tapi tetap sih powernya menurut gue tetap ada di skill kedua, yang dimana Mind Eater ini ngasih efek stun yang sangat luar biasa. Di late game kalau misalkan lu mencet ultimate terus Mind Eater-nya connect, efek stunnya juga kena, itu udah GG sih. Siapapun bisa kena instant kill. Itu udah terbukti ya dari levelan mungkin MWI atau kita yang lagi nontonin ESL sekarang teman-teman. Jadi menurut gue Zask dengan penyesuaian seperti ini tetap meta sih, karena nggak ada nerf yang begitu signifikan, cuma pengurangan dari segi magic power, dan itu pun nggak berpengaruh banyak. Zask tetap bakal optimal menurut gua.
Selanjutnya ada Masha. Masha ini mengalami adjustment juga dari skill satunya yang mungkin secara cooldown dia lebih cepat ya. Cooldownnya sekarang cuma 4 detik di semua level. Jadi ini akan mempermudah Masha untuk memainkan skill satunya gitu loh. Dan untuk damage dari skill satunya sekarang, yang sebelumnya itu adalah 2-4% dari maksimum HP target, tapi bonus damage-nya itu 2% by physical attack, dikurangin nih. Jadi sekarang itu untuk damage kepada target yang maksimum HP-nya lebih besar, damage-nya akan lebih sakit. Karena apa? Damage-nya itu sesuai dengan 3-6% dari maksimum HP. Contohnya dari sini aja. Ini gue punya 2 Layla, yang satu cuma sepatu, yang satu 4 Guardian Helmet. Jadi teman-teman bisa lihat perbandingan HP-nya sangat-sangat berbeda. Gue akan mainin skill 1, damage di sini 384. Oke, 384 ya. Dan damage di sini tentu akan berbeda karena damage-nya akan lebih tinggi. Lihat, damage-nya 800. Jadi intinya Masha yang sekarang itu akan mendeliver damage lebih banyak sesuai dengan darah dari lawannya. Jadi kayak Masha ini bakal kepake kalau lawannya pun mainin tank jungle gitu loh. Kalau misalkan lawannya nggak mainin tank jungle ya belum tentu akan kepake gitu loh teman-teman. Dan itu tidak akan berpengaruh banyak untuk skill satunya karena memang skill satu yang sekarang walaupun buildnya build item attack, tapi dia tuh sekarang cuma 1% dari physical attack tambahannya untuk bonus damage-nya dia dari Masha. Jadi pada intinya Masha hanya akan menjadi tanker killer aja di patch yang sekarang. Optional tanker killer ternyata juga mengalami sedikit adjustment dari cooldown reduction. Yang sebelumnya cooldownnya ini dari ultimate-nya start dari 40 detik sampai 30 detik. Sekarang di semua level kayaknya start di 35 detik teman-teman. Jadi tentu bakal bisa dikurangi gitu loh dengan item-item cooldown reduction. Let's see ya kan seperti apa nanti untuk Masha di patch yang sekarang. Karena yang gue lihat ya semenjak metanya masuk ke assassin, jarang keluar tank-tank jungle, ya berarti kita gak bakal ngelihat Masha terlalu banyak gitu loh teman-teman. Karena damage dasarnya juga kebetulan sedikit di adjust ya. Untuk sebelumnya itu 350 sampai dengan 550, tapi untuk sekarang early-nya dikuatin 400. Tapi mentoknya cuma sampai 500 doang karena butuh item-item physical attack teman-teman. Walaupun ya cooldownnya lebih cepat sebenarnya. Sama seperti Tamus yang mungkin saja bisa masuk ke dalam rentetan jungle, Dairot pun sama teman-teman. Karena penyesuaian pasifnya yang dimana basic attack-nya ini memiliki banyak sekali buff. Yang pertama untuk basic attack yang diperkuat dari yang sebelumnya 140% jadi 160%. Pemulihan HP yang sebelumnya 25 plus 20% damage sekarang jadi 40 plus 25% damage yang diberikan. Jadi semakin besar item-item damage yang bisa ditoreh atau semakin besar damage yang bisa dideliver, intinya Dairot ini nemuin healnya makin lebih banyak lagi teman-teman. Dan pemulihan HP yang tentunya damage-nya diberikan ke hero, tadi kan ke minion, sekarang ke hero, itu jadi 80 plus 50% damage yang diberikan. Sehingga Dairot yang sekarang, kalau misalkan teman-teman mau tahu ya, untuk damage lingkarannya itu semakin lebih powerful. Dan itu yang harusnya ngebuat Dairot dari early game, ya dia udah punya kapasitas untuk bertahan hidup, terutama untuk melawan hero-hero assassin di patch yang sekarang. Untuk skill satunya, efek slow yang tentunya sedikit menjadi kendala sekarang udah di-adjust. Dan untuk skill keduanya sekarang udah bukan jadi sekedar tanker killer doang karena kebetulan pengurangan defense targetnya dari yang sebelumnya 50% jadi 40%. Dan kalau di enhance yang sebelumnya 75% defense sekarang cuma jadi 60% defense doang untuk dikurangi di musuh kalian. Jadi kalau misalkan gampangnya ya, kalau misalkan kalian lihat di damage bot ini ya, ini kan physical defense nih. Kalau misalkan dipakein Dairot, Martyr Shield-nya nggak aktif. Harusnya di sini aktif sih, physical defense-nya bakal berkurang karena ini jatuhnya kan ngurangin physical defense target ya. Cuman ini nggak keluar nih, nggak tahu deh. Halo, Menton tolong ini biar dijelasin ya untuk botnya biar bisa ngitung. Karena dengan adanya Dairot dan pengurangan physical defense di patch yang sebelumnya, tank-tank jungle tuh jadi kesusahan gitu loh kalau ketemu sama Dairot. Nah, tapi kan sekarang Dairot nggak kepake tuh karena hero-hero tank jungle juga nggak muncul. Jadi ya mau nggak mau ya dikurangin gitu loh untuk physical defense atau pengurangan defense target saat adanya Abyss atau non Abyss dari pasifnya Dairot. Tapi seenggaknya ini ngebuat Dairot bisa masuk ke dalam rentetan pilihan atau opsi kalau misalkan kalian mau milih pemegang retribution atau jungler teman-teman. Karena gue rasa walaupun sekarang banyak yang bilang assassin lagi meta, tapi menurut gue ini malah metanya fighter karena fighter tuh lebih stabil untuk tim fight jangka panjangnya. Link juga mendapatkan nerf, tapi buat gua nerfnya nggak begitu penting karena penyesuaian pasifnya doang ya. Critical damage-nya dari 150% jadi 140% doang. Dan intinya Link ya tetap Link sih. Dia pegang Husk Claw, pegang Berserker's Fury, critical damage juga tetap tinggi. Satu kali basic attack aja dia bisa nimbulin critical damage yang pasti gitu loh. Karena emang kan
dari pasifnya aja udah melipat gandakan banyak banget critical chance. Jadi ya otomatis dengan adanya Link yang di nerf, apalagi nerfnya cuma satu kayak gini, harusnya Link tetap bakal masuk ke dalam rentetan meta sih. Jadi menurut gue nerfnya nggak ngaruh-ngaruh banget lah. Link tetap priority tier S, kalau misalkan gak di ban ambil aja hero-nya. Selanjutnya teman-teman pasti bingung kayak apa sih penyesuaian Hellcard bang, kok kenapa pemulihan HP itu berpengaruh dengan total dari physical attack-nya Hellcard. Jadi gini, kalau teman-teman baca pasifnya yang baru, ya kan di sini kan ada tulisan nih, ya kan, nih yang udah gua tutupin pakai facecam gua, ya. Jadi di sini Hellcard itu akan terus-menerus memulihkan 59 HP, ya kan, per detik jika dia tidak memberikan damage atau pada intinya ketika mode prowlernya aktif. Nah, mode prowler aktif itu kan ketika ya ininya penuh, ya kan, ungunya penuh dengan syarat dia nggak kelihatan sama lawannya. Tadi kan awalnya 59. Kalau gua bikin Malefic Roar, ternyata pencet lagi. Ini nambah jadi 77. Jadi pada intinya regen HP-nya tuh sekarang dibikin mendingan aja gitu loh, sesuai dengan 30% dari total physical attack. Karena sebelumnya kalau bikin BOD gitu kan, ya regennya jadi makin lebih kencang gitu loh. 173. Lu bayangin tuh, hero assassin punya regen HP 173 HP per detik. Jadi coveragenya tentu sangat-sangat tinggi. Sehingga kayaknya Moonton pengen bikin lebih balance aja, dikurangin sedikit biar regen HP-nya juga nggak begitu powerful. Jadi ya Hellcard tetap bisa menjadi roamer atau menjadi jungler. Cuma ya mungkin item-item physical attack-nya akan berpengaruh dengan regen si Hellcard-nya sendiri. Jadi kalau kalian mau survive lebih banyak, ya kan, lebih sering juga survive-nya dengan ganking power yang sangat-sangat tinggi, kalian mungkin harus mainin Hellcard dengan item-item physical attack yang lebih tinggi ya, dibandingkan dengan item-item yang cuma mengandalkan penetration gitu loh. Karena dengan semakin banyaknya, tuh lihat, regen HP 173, wah, itu akan semakin mudah ya Hellcard untuk bertahan hidup gitu loh teman-teman. Selanjutnya ya calon-calon jungler juga nih, Martis, yang tentunya sangat-sangat identik ya kalau buat ngelawan hero-hero assassin karena dia bisa ngerusuh di early game. Sekarang kalau misalkan ultimate-nya ada koneksi dengan item atau bahkan talent dengan cooldown reduction, kayaknya gua rasa sih ini tuh bakal menuju ke temporal rain ya. Penggunaan ultimate Martis dengan temporal rain ya, nanti ultimate-nya bakal langsung kereset juga gitu loh. Jadi pada intinya ultimate Martis yang di patch sekarang tuh dimudahkan, sehingga mungkin ketika kalian menggunakan item-item cooldown reduction atau mungkin kalian menggunakan item-item dan talent-talent yang berpengaruh dengan cooldown reduction, itu juga bisa membantu Martis gitu loh dengan penggunaan ultimate-nya teman-teman. Ya jadi pada intinya Martis di buff juga biar lebih optimal aja ultimate-nya. Dan hero adjustment terakhir adalah Guinevere, yang dimana untuk pengurangan cooldown dari skill keduanya. Nah ini gue suka nih untuk buff Guinevere nih, karena sebelumnya cooldown skill 2 itu start dari 20 detik sampai 14 detik di semua level tuh ya, 20 sampai 14 berpengaruh dengan item-item cooldown reduction. Tapi sekarang start dari 17 detik sampai dengan 14 detik. Memang sih endingnya sama gitu loh, 14 detik, tapi seenggaknya di level 1 itu nggak lama-lama banget gitu loh untuk Guinevere bisa maksimalin dan manfaatin lagi gimana dia punya skill 2 ya teman-teman. Jadi dia bisa lebih gampang untuk maksimalin trapping powernya dia. Dan dengan ini Guinevere mungkin diharapkan bisa kembali ke meta ya, dengan harusnya build damage sih. Karena Guinevere yang sekarang kan udah bukan atau nggak harus dituntut jadi Guinevere tank ya. Jadi kayaknya untuk next kalian boleh sih untuk mempertimbangkan Guinevere tapi itemnya item magic damage gitu loh teman-teman. Kembali ke meta lama lah pada intinya. Selanjutnya kita menuju ke Battlefield Adjustment. Jadi Lancelot nggak ada buff apa-apa teman-teman. Lancelot cuma akan menjadi teman gua untuk melihat bagaimana perubahan dari Battlefield di Land of Dawn. Jadi yang pertama adalah gue pengen nunjukin kalau sekarang itu kita bisa ngelihat loh pasif dari Thunderbelt dan Skypiercer seharusnya ketika kita bermain di in-game. Karena lihat tuh teman-teman ya, ketika kita buka shop itu kelihatan Thunderbelt kita stacknya berapa. Musuh juga bisa ngelihat kita punya stack Thunderbelt berapa. Begitu juga dengan Skypiercer yang sekarang damage-nya udah nggak 999, tapi sesuai dengan berapa total damage yang bisa diberikan dari Skypiercer-nya itu gitu. Kayak misalkan di sini tuh, Skypiercer ngasih 112 atau kayak gini ya kan. Stacknya juga langsung jadi 70. Di sini juga teman-teman bisa lihat kalau stack dari Thunderbelt dan juga Skypiercer-nya bisa kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi pada intinya sekarang kita udah nggak perlu bertanya-tanya berapa total stack dari hero yang ada di Land of Dawn, karena semuanya udah terjawab gitu loh. Dan Skypiercer sekarang kalau ngedeliver damage tuh 56 ya kan, udah nggak 99999 lagi gitu loh. Jadi kayak nggak kelihatan kayak item broken gitu loh teman-teman ya. Jadi tetap bakal menjadi item eksekutor
yang memang memiliki kapasitas untuk mengeksekusi lawan-lawan kita ketika darahnya sekarat gitu. Ya buat sekarang lebih gampang aja lah buat diliatin total damage-nya berapa ketika kita ngekill gitu loh dengan menggunakan Sky Piercer. Jadi mempermudah kita juga gitu loh. Jadi nggak perlu nebak-nebak, oh iya stacknya sisa segini, stacknya sisa segitu, Thunderbolt stacknya masih dikit gitu loh, masih bisa diganyang. Jadi sekarang udah gampang, udah ada angkanya. Jadi kalian nggak perlu predik-predik lagi, kalian udah bisa ngitung sendiri langsung di depan mata kalian nih. Angkanya udah kelihatan, jadi udah jelas banget lah sekarang di patch terbaru. Battlefield adjustment selanjutnya adalah Lord, teman-teman. Jadi ketika kita tahu ya kalau misalkan tim yang lagi dalam keadaan losing condition itu tuh selalu kesulitan kalau berhadapan sama Lord ya, tapi sekarang seenggaknya Lordnya itu akan dipermudah gitu loh untuk tim-tim yang lagi ngedefense. Karena apa? Karena HP dasar dari Lordnya yang sebelumnya 19.168 itu jadi 16.218 karena ya biar lebih gampang aja gitu loh ngelakuin eksekusi dari si Lord yang marching ke base kita gitu loh kalau kita lagi dalam keadaan lose condition. Terus pertumbuhan HP dari Lordnya itu setiap menit ada di 1427 untuk di patch yang sebelumnya. Dan di patch yang sekarang karena HP Lordnya berkurang ditingkatkan jadi 1672. Pada intinya Lord ketika dipanggil di menit ke-20 itu darahnya tetap sama. Dan teman-teman bisa lihat, jadi kalau misalkan di early game kayak gini ya, karena kan gue dapat Lordnya di menit 3 ya, Lordnya cuma 7.000 gitu loh darahnya. Jadi gampang banget buat di defense. Kalau nanti gue bikin Lordnya menit 20, ya darahnya tetap OP-OP juga gitu loh untuk bisa digunakan di in-game. Jadi dengan adanya perubahan di patch terbaru kali ini yang gue rasa ya, Moonton tuh kayak pengen ngasih kesempatan buat tim yang lagi dalam keadaan under atau tim yang kalah pada intinya. Cuma dari sudut pandang gue, selama minionnya tetap OP kayak sekarang, ya lu dalam keadaan kalah apalagi lu gak punya high ground tower, itu pasti tetap bakal kesusahan untuk menang sih. Jadi gua rasa selama Lordnya doang yang di nerf, minionnya nggak di nerf, ya gamenya masih milik yang dapetin 5 menit awal atau dapetin 8 menit awal dalam tim fight besar ya. Jadi nggak ada perubahan yang terlalu signifikan untuk di patch yang sekarang dengan adanya Lord. Cuma setidaknya Lordnya nggak OP-OP banget lah untuk yang sekarang, masih bisa di defense teman-teman. Cuma ya di atas menit 20 itu urus sendiri dah Lordnya. Gue sih udah ngerasa kalau misalkan udah sampai menit 20 Lordnya berarti udah overpower banget. Udah harusnya itu udah momen endgame lah. Moonton kayaknya menjawab keluh kesah pemain-pemain solo ya, yang gue rasa juga mungkin ini ya emang kurang ajar sih. Jadi kalian pasti pernah kan punya temen ketika kalian main solo, terus temennya tuh di sini berharap dapat EXP dari kita ngambil jungle monster. Nah untuk sekarang tenang aja teman-teman, karena di 2 menit awal untuk di patch terbaru, ketika pengguna Retribution itu lagi ngejungle dan ternyata di sekitarnya ada teman-temannya, itu mereka tuh nggak bakal dapetin gold. Walaupun mereka dapat last hit, yang dapetin gold itu adalah si pemegang Retributionnya. Dan kalau misalkan si pemegang Retributionnya itu ada lebih dari satu, si pemegang Retribution ini akan mendapatkan EXP dari monster jungle tersebut dibagi 2. Jadi kalau misalkan buat sekarang, karena EXP segini gue pakai Retri, dia nggak bakal dapetin EXP sama sekali teman-teman. Jadi ya ini lumayan menjawab keluh kesah pemain solo. Plus ya untuk di competitive scene ini akan berpengaruh banyak teman-teman. Kenapa? Karena berarti untuk di 2 menit awal si monster jungle ini nih ya, kalau misalkan mau dirusuhin itu makin lebih susah. Karena apa? Karena kalau misalkan si pemegang retrinya ada di sekitar situ ya kan, misalkan gua ngerusuh nih ya kan, misal gua ngerusuh ya kan, terus si pemegang retrinya ada di sini nih, gua anggap pemegang retrinya di sini nih, terus gua pakai nih monster jungle-nya buat dilasit dengan retribution dan segala macamnya. Itu ya lagi-lagi ya di sini yang bakal dapetin EXP dan goldnya itu adalah si pemegang retribution di sekitar area tersebut. Jadi ya mau nggak mau sekarang di 2 menit awal di patch terbaru kita kayak nggak boleh ngerusuh, dituntut kayak main yang safe aja. Di atas menit 2 itu baru kita bisa main rusuh teman-teman. Makanya gue bilang di patch yang sekarang tuh hitungannya patch minor sih, patch minor, cuma opsi gameplaynya jadi lebih banyak. Dan kalaupun kalian mau ngerusuh jungle, usahakan kalian harus ngepredik movement lawan dulu gitu loh. Movement lawannya gimana? Movement lawannya kalau misalkan dia start orange, berarti kalian harus hindarin sekitar sini nih, karena bisa jadi di sini udah diambil atau stay di sana gitu loh untuk musuhnya. Jadi usahakan gitu loh. Kalau emang kalian mau dapetin monster jungle dari lawan atau kalian mencuri buff lawan, kalau bisa sih kalian ya predik dulu movementnya biar kalian nanti nggak rugi ya kalau misalkan kalian ngelakuin invade jungle. Dan di atas menit 2 teman-teman bisa lihat kalau gua nge-retri ya kan monster jungle-nya
itu teman-teman di sekitar gua tetap bakal dapetin EXP dan juga goldnya. Jadi itu yang mungkin ngebuat 2 menit awal ini sangat berharga sekali untuk para jungler. Minimal bisa dapetin level yang keempat. Apalagi pemain solo ya, gua mengerti sekali keluh kesah kalian. Jadi ya sekarang lebih mending aja nih. Nih, lihat EXP-nya teman-teman ya, gue retri. Sekarang dia dapat gitu loh. Kalau di atas menit 2 ya bangke aja sih pantesan. Pantesan dibikin kayak gini gitu loh. Dan dalam kurungnya tuh oleh timmu, terutama untuk player solo. Wah, ini udah kelihatan lah Moonton pengen bikin gamenya juga lebih fair ya untuk pengguna jungler. Jadi biar nggak di-troll juga nih pengguna-pengguna jungler sama pemain-pemain solo, terutama pemain-pemain gold lane atau XP lane yang sebel gitu loh kalau misalkan dia nggak kebagian pegang retri. Dan mungkin itu aja untuk patch terbaru kali ini. Pada intinya gue simpulin dulu nih ya teman-teman ya. Di hero adjustment ya cuma nambahin hero-hero yang bisa digunakan aja di XP lane, di jungle atau di gold lane juga nih teman-teman. Mungkin opsionalnya lebih banyak aja buat sekarang. Jadi variasi hero-nya tuh nggak terbatas. Untuk battlefield adjustment yang terpenting sekarang kita udah bisa tahu nih berapa total stack dari Skypiercer dan juga Thunderbelt. Selanjutnya untuk Lord yang dipanggil sekarang itu tentunya bisa buat buat tim yang lagi kalah itu tetap bisa ngedefense. Tapi ketika udah di menit 20 Lordnya bakal OP banget, bakal optimal banget. Karena ya jatuhnya nggak ada pengurangan status gitu loh untuk Lord Evolve di menit 20 karena HP-nya udah maksimal. Dan untuk pembagian EXP creep, jadi pada intinya 2 menit awal monster-monster jungle ini makin susah untuk dirusuh. Dan kita tetap dituntut untuk farming dulu ya kan, prioritasin farming yang ada di jungle punya sendiri. Kalaupun mau ngerusuh kalian harus ngepredik gerakan lawan kalian, biar nanti kalian tuh nggak ketemu sama pemegang retri musuh, biar kalian dapet EXP-nya full sendirian. Karena buat sekarang kalau misalkan kalian mau ngerusuh di 2 menit awal, kalau misalkan kalian sama-sama ketemu pemegang retribution, ya udah pasti EXP dan goldnya cuma bakal dibagi 2 jatuhnya. Itu bakal ngerugin kalian dan juga ngerugin movement teman kalian. Karena ketika kalian ngerusuhnya berdua, bertiga, ya kalian bakal ngebuang waktu teman-teman kalian. Dan belum tentu EXP-nya bakal dapat 100% gitu loh teman-teman. Jadi itu akan sangat merugikan sekali di patch yang terbaru. Membuat hero-hero assassin mungkin lebih safe untuk di 2 menit awal dapetin level 4. Tapi untuk di atas menit 2 mereka tetap bisa dirusuh. Dan itulah momen kalian tuh sebelum turtle kedua kalau bisa ambil atau curi satu monster jungle dari lawan kalian. Minor patch cuma nambahin untuk hero-hero yang ada di draft untuk digunakan di level turnamen. Dan juga mungkin untuk bisa memberikan ruang ya kepada hero-hero assassin di early game, biar dia lebih safe mainnya, biar nggak ketinggalan level juga. Terutama untuk yang mungkin sering dirusuh nih jungle-nya. Jadi sekarang bisa lebih fair gitu loh dapetin EXP-nya. Sekian mungkin dari gua untuk kelas KB kali ini di patch terbaru per tanggal 31 Juli 2024. Selamat bermain di patch baru, enjoy juga di patch terbarunya. Tuliskan di kolom komentar opini kalian tentang patch terbaru kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.